Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatik wa sayyidi ahli mahabbatik wa ala alihi wa sahbihi wa ahli nubuwatik wa tabi'ihim wa malaikatik wa jami'is salihin min bariyatik adada ilmik wa ghfir wa aghith wa farij bifadlika wa minnatik. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumikum fid darain amin ila qawlihi wa thani an takuna illatuhum minal hamaqah wa huwa aidan la yaqbalul ilaja kama qala alaihi salam inni ma ajaztu an ihya'il mauta wa qad ajaztu an mu'alajatil ahmaq wa dhalika rajulun yashtaghilu bi talabil ilmi zamanan qalila wa yata'allamu syai'an minal ulumil aqliyyi wasyar'i fayas'alu wa ya'taridu min hamaqatihi alal alimil kabiril mumdi umrahu fil ulumil aqli wasyar'i wa hadzal ahmaku la ya'lamu wa yadhunnu anna ma ashkala alaihi huwa aidan mushkilun lil alimil kabir fa idza lam yatafakkar hadzal qadra yakunu su'aluhu minal hamaqah fayambaghi an la yashtaghila bi jawabih li anna jawabal ahmaqi as-sukutu. Melanjutkan dari pembahasan kita di pertemuan yang lalu mengenai penyakit yang tidak bisa diobati, yang akan menghabiskan waktu kita bila kita berusaha untuk mengobatinya. Karena itu adalah penyakit yang sangat sulit diobati, yaitu penyakit hati karena iri dan benci. Karena iri dan benci. Sehingga cara kita untuk menjauh adalah meninggalkannya, tidak menghiraukan. Enggak perlu ditanggapi, enggak perlu didengarkan. Tinggalkan, jauhi. Ditanggapi salah, justru rasa kebenciannya, irinya akan semakin besar. Yang lebih ringan, kita meninggalkannya. Walaupun telinga mungkin panas, pikiran mungkin terbakar, tapi lebih baik tetap kita menghindarinya. Itu secara tidak langsung bisa memadamkan irinya dan bencinya, walaupun itu juga masih sangat sulit dari orang tersebut. Yang kedua,
yang sangat sulit untuk diobati adalah penyakit karena kebodohan. Ini juga sama dengan yang pertama, sulit diobati. Kalau dikatakan mustahil, enggak. Tapi sangat sulit. Sangat sulit mengobati karena kebodohan. Dari kebodohan. Begitu sulitnya Nabi Allah Isa alaihissalam, beliau berkata, inni ma'ajaztu anil ihya. Inni ma'ajaztu an ihya'il mauta. Wa qad ajaztu an mu'alajatil ahmaq. Sesungguhnya aku mudah menghidupkan orang yang mati. Karena itu mukjizatnya Nabi Isa. Nah, di antara mukjizatnya Nabi Isa bisa menghidupkan yang sudah mati. Katanya Nabi Isa, mudah bagiku menghidupkan orang yang sudah mati. Tapi waqad ajastu an mu'alajatil ahmaq. Sulit bagiku untuk mengobati orang bodoh. Jadi lebih mudah bagiku menghidupkan orang yang mati daripada mengobati orang yang bodoh. Kalau dengan mukjizat, keduanya gampang. Keduanya nggak ada yang sulit. Kalau dengan mukjizat, ini Nabi Isa mengatakan, aku mudah menghidupkan orang yang mati dengan mukjizat, sama dengan orang yang cerdas, pintar mengobati orang yang bodoh. Itu sulit. Kesulitannya orang pintar, orang yang cerdas, jenius mengobati orang yang bodoh itu sangat sulit daripada menghidupkan yang mati. Orang yang pintar, cerdas itu kan bisa segala macamnya. Tapi dia disuruh ngobati orang yang bodoh, kesulitan. Habis waktunya yang diobati nggak sembuh. Lah orang yang bodoh di sini itu bukan berarti orang yang nggak tahu ilmu sama sekali, bukan. Bukan yang nggak belajar sama sekali, bukan. Orang yang bodoh yang dimaksud di sini adalah rajulun yashtaghilu bi talabil ilmi zamanan qalila. Jadi orang yang menyibukkan dirinya dalam waktu yang singkat dalam mencari ilmu. Jadi dia belajar. Dia punya waktu sedikit untuk mencari ilmu, mempelajari ilmu. Ilmu apa? Ya ilmu duniawinya dan ilmu ukhrawinya. Belajar dia. Kalau orang yang nol betul, itu gampang masih. Kebodohannya dia itu nggak parah. Daripada apa? Orang yang sekedar belajar, kemudian orang ini kalau sok ngertinya lebih hebat. Sok ngertinya lebih hebat. Oh, saya punya kawan-kawan yang seperti ini. Mondok enggak tahu. Mondok enggak tahu. Melune mek pengajian tok. Dan dulu belajar sama kita. Belajarnya sama kita. Lama, putus, ikut A, ikut B, dikandani cengkal. Malah nentang. Hebat enggak? Dulu belajarnya sama kita. Enggak tahu mondok, mek melu pengajian tok. Dikandani cengkal, sulit diobati. Kandanono model apapun, enggak kena.
menganggap yang dilakukan itu sudah benar 100%. 100%. Dikandani, tidak kena. Merasa dirinya yang benar. Merasa dirinya yang di jalan yang sesuai. Kenapa? Lah ini. Waktunya habis untuk belajar cuma sedikit. Banyak dari waktunya kerja. Banyak dari waktunya jagongan. Dikandani, dikasih tahu gak nerima, sulit. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sudah mengajarkan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang-orang bodoh itu kalau ngoceh, kalau komentar, karena kebodohannya, dari kebodohannya, qalu salama. Tinggal no. Selamatkan diri kamu darinya. Gak perlu sibuk mencari dalil A, B dan lain sebagainya untuk menjawabnya. Karena apa? Percuma. Luar biasanya sudah seperti itu, sok alim, sok lebih hebat. Ya Allah, berapa hadis yang dihafal? Berapa ayat Al-Quran yang dihafal? Sudah benarkah dalam membaca hadisnya? Sudah benarkah di dalam membaca ayatnya? Mengerti atau tidak tentang tafsirnya? Atau hanya yang didengar, tidak membaca, hanya didengar? Tak bisa. Tak bisa, itu kebodohan itu. Kemudian dia bertanya, bukan untuk mengobati, untuk memahami lebih dalam tentang ayat itu atau hadis itu, tapi wayak tarid min hamaqatihi, malah menentang jawaban orang yang ditanya. Tentunya yang lebih alim, lebih mengetahui, lebih memahami, ditentangnya. Karena apa? Dari apa? Dari kebodohannya. Yang ditentang siapa? Yang ditentang justru orang yang kesehariannya itu lebih dominan, lebih banyak dalam mempelajari dan mengkaji ilmu. Lucu kan? Orang yang kesehariannya atau banyak waktunya digunakan untuk mempelajari ilmu, entah itu ilmu dunia atau ilmu akhirat, kemudian dia yang hanya menggunakan sebagian kecil dari ilmunya menentang. Ada orang baru masuk sekolah, berarti kan dia belajar baru mengerti, baru memahami sedikit. Baru mengerti, baru memahami sedikit. Lalu ia bertanya kepada orang yang sudah jadi guru. Bertanya kepada orang yang sudah menjadi guru. Dikasih jawaban. Entah itu tentang matematika, entah itu tentang fisika, biologi dan semisalnya. Lalu sama yang bertanya ini yang baru belajar, lalu kepada yang bertanya, yang baru belajar ini disalahkan. Enggak seperti itu, salah.
Yang benar itu seperti ini, seperti itu. Kira-kira ini. Kita yang lihat. Kira-kira yang bertanya tadi yang benar atau yang menjawab yang benar? Hah? Ini yang bertanya baru belajar. Mungkin hanya di sekolah buka bukunya. Di rumah nggak pernah buka buku lagi. Kemudian tanya, yang ditanya misalnya guru atau doktor atau misalnya profesor ngasih jawaban. Disalahkan sama dia, enggak seperti itu Prof, enggak seperti itu Dok, yang benar itu seperti ini, seperti itu. Loh, lucu enggak? Ini yang sibuk waktunya habis untuk ilmu, mengkaji, membaca dari buku ke buku, bahkan sudah mendapatkan gelar doktor atau profesor dan sebagainya. Ini yang belum dapat gelar, menyalahkannya. Dari mana dia menyalahkan? Baca buku cuma satu mungkin, atau 1 dan 2. Mungkin juga belum semua buku yang sudah dikaji, dibuka. Sedangkan ini untuk mendapatkan gelar doktor dia sudah banyak buka buku. Dan mungkin waktunya banyak habis untuk membaca buku, untuk mempelajari dan yang lain sebagainya. Disalahkan. Sama halnya ilmu agama. Ada seorang ustadz atau seorang kiai, berarti kan mondok. Nah, ini kebanyakan kan gitu ya. Ustadz atau kiai itu dari pondokan. Atau yang nggak mondok tapi ngaji kepada kiai dari kitab ke kitab. Belajar dia dari kitab ke kitab. Sampai paham, mengerti tentang hukum ini, hukum itu dari kitab yang dipelajari, kitab ini, kitab itu kepada seorang kiai atau ketika di pondok. Ada orang cuma ikut pengajian gini, ikut pengajiannya nggak bawa pulpen, nggak bawa buku, hanya modal kuping, Yang diingat dari apa yang disampaikan hanya beberapa. Dari pengajian yang banyak hanya beberapa. Secara ilmu kitab dia banyak yang nggak hafal. Tanya syurutul wudu nggak tahu. Yang membatalkan sholat nggak ngerti. Ini itu nggak tahu. Hanya modal telinga yang dia dengar dan yang dia ingat. Apalagi ayat Quran, hadisnya Nabi. Ini yang berhubungan dengan kesehariannya itu. Sholat, wudu. Kalau ditanya syaratnya wudu atau syaratnya sholat, banyak dia nggak ngerti. Kemudian tanya menyalahkan atau bahkan menyalahkan, nggak tahu. Ada mantan guru nggak? Hah? Ada guru itu mantan? Loh, nggak jawab. Ada mantan guru? Nggak ada ya mantan guru ya. Nah, dia nganggep mantan gurunya. Anggap wis mantan gurunya. Lucu nggak kira-kira? Gurunya buka kitab, membaca kitab, dari kitab ini, kitab itu. Anggap gurunya bukan orang yang alim, bukan. Mungkin levelnya di atas dia 1-2 tingkat lah. Tapi yang jelas gurunya lebih banyak buka kitabnya. Lebih banyak mempelajari ilmunya. Dengan kitab. Sedangkan dia dengan telinga. Lah gurunya bukan hanya dengan telinga tapi dengan kitab. Kemudian mengeluarkan dalil ini, dalil itu. Sekarang kira-kira yang lebih tepat mengeluarkan dalil itu siapa? Yang lebih memahami mengeluarkan dalil itu siapa? Ya jelas mantan ustadznya katanya dia ya. Katanya dia, mantan ustadznya lah. Lah ini kenapa? Karena kebodohannya.
Karena itu sulit diobati. Sulit diobati. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Isa tadi. Sulit. Dia kira, orang tersebut dia kira, yang masalah yang dia hadapi itu bukan mungkin menjadi masalah pula bagi orang-orang yang alim lebih besar daripada dia. Dia mengiranya seperti itu. Jadi permasalahan yang dia miliki dikiranya orang alim ya, atau kiai atau ustadznya itu jadi masalah juga buatnya. Kan beda ya. Kita misalnya yang masih tahap belajar, ketika diterangkan mengenai furudul wudu, ada masalah di situ buat kita. Tapi untuk guru, dalam pembahasan itu nggak ada masalah. Berarti permasalahannya itu nggak sama. Mungkin gurunya memiliki masalah dalam bab itu yang lebih dalam, sedangkan muridnya hanya bagian luar. Tapi dia mengiranya permasalahan yang dia miliki itu sama dengan permasalahan yang dimiliki orang yang alim besar. Disamakan levelnya sama dia. Disamakan, ya nggak sama. Kalau orang alim permasalahannya itu yang dalam, yang benar-benar rumit. Kalau kita yang baru belajar, permasalahannya mungkin yang di kulitnya itu sudah jadi masalah. Kenapa? Kurang mengerti, kurang paham, kurang menelaah dan lain sebagainya. Kalau buat mereka kulitnya mudah. Tapi yang dalam bukan bagian dibuka kulitnya itu, bukan. Lebih dalam lagi, mungkin beberapa kulit setelahnya. Beberapa kulit setelahnya. Yang itu menjadi permasalahan buat dia karena alim kabir. Imamul Ghazali menghabiskan banyak waktunya dari masa kecilnya, remajanya, ilmu. Habis waktunya dengan ilmu. Ada orang yang lebih tua, lebih hebat, lebih jauh, lebih lama belajarnya, Imam Zamakhsyari. Imam Zamakhsyari ini sudah jadi ibaratnya kalau zaman sekarang ini kiai, sedangkan Imam Al-Ghazali itu masih kelasnya murid. Masih kelasnya murid. Imam Ghazali ketika berargumen dengan Imam Zamakhsyari itu tidak menganggap Imam Zamakhsyari nggak ngerti. Nggak menganggap Imam Zamakhsyari nggak paham. Ketika ditanya, Imam Ghazali dikasih oleh Allah pertolongan untuk memenangkan adu argumen tersebut. Tapi Imam Zamakhsyari juga bukan tidak mengakui kekalahan, dari adu argumen dengan Imam Ghazali. Tapi ketika ditanya Imam Ghazali tentang ilmunya Imam Zamakhsyari, ketika berargumen, mengeluarkan dalil ini, mengeluarkan dalil itu, dan kemudian pemahamannya dan sebagainya, ditanya Imam Ghazali, bagaimana pendapatmu tentang ilmunya Imam Zamakhsyari? Katanya Imam Ghazali, bihar ulum, samudra ilmu. Samudra itu kan berarti apa? Luas dan dalam keilmuan Imam Zamakhsyari. Diakui oleh Imam Ghazali keilmuannya sangat luas, seperti lautan. Nah, kalau ditanya kok menang? Ya, itu hidayah pertolongan Allah kepadaku sehingga aku bisa. Nah, karena kadang orang pintar itu ya, mungkin dalam menyampaikan ada keplesetnya dalam kata dan lain sebagainya, sehingga dari situ dia bisa dikalahkan. Namanya manusia. Imam Zamakhsyari ketika ditanya tentang Imam Ghazali, kata Imam Zamakhsyari, masih tulaibul ilm. Ya, kalau bahasa kasarannya itu kerucuk sih an. Ya, si piye. Ya. Jadi masih kecil, masih sedikit keilmuannya. Tapi Allah memberikan kemenangan kepadanya karena pertolongannya Allah kepadaku. Jadi pertolongan Allah didapatkannya
sehingga ia bisa mengalahkan aku. Loh, ini orang yang sibuk waktunya dengan ilmu masih mengakui yang salah dalam adu argumen bihar ilmu. Ini bukan dikatakan kerucuk ilmu, ya belum. Tapi sudah menganggap dirinya lebih hebat, lebih mengerti. Nah, karena itu orang yang seperti itu, dia lupa. Waktu yang dijalani untuk ilmu, lupa dia. Dan dia tidak melihat yang disalahkan tadi itu bagaimana waktunya untuk ilmu. Jadi kalau dia ngelihat bagaimana sedikitnya dia di dalam mempelajari ilmu, dia akan menyadari kekurangan ketidakpahamannya daripada yang ditentangnya, yang mana waktunya lebih banyak ilmu. Ini waktunya lebih banyak ilmu, sedangkan ini sedikit. Lah dia lupa, tidak pernah ingat ini. Kalau dia ingat, dia akan menyadari dia lebih banyak waktunya untuk ilmu. Jelas mungkin ilmunya lebih besar, lebih banyak yang tidak aku mengerti. Dia akan menyadari. Tapi karena dia lupa, ya dia merasa selevel atau bahkan dia merasa lebih hebat. Lah itu semua pertanyaannya dari kebodohan. Terus fayam bagi an la yastaghila bi jawabi. Nah, sudah sepatutnya jangan sibuk untuk menjawabnya. Nggak usah dijawab. Nggak usah dijawab. Nah, kenapa? Li'anna jawabal ahmak as-sukutu. Jawaban kepada orang-orang yang bodoh itu as-sukutu, diem. Dia ngomong apa, dia ngomong A, ngomong B, jawabannya diem. Ya, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang mulia. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang aulia itu kalau jalan atau menjalani kehidupan itu tenang, ya, nyantai. Kemudian kalau ada orang bodoh yang menyalahkan, semestinya nggak seperti ini kamu itu, sebenarnya seperti itu. Lah ini orang yang nggak ngerti, jawabannya apa? Hanya senyum dan diam. Oh, jangan dijawab macam-macam, apalagi dibisui. Percuma. Mau kamu jawab model apapun, apalagi dengan misui dia, percuma, dia nggak ngerti kok. Kalaupun kamu mengeluarkan dalil, dia punya penafsiran lain, nggak akan ketemu. Sehingga supaya nggak mengeluarkan banyak energi dan banyak pikiran, banyak omong, ya diem wis. Rungono tok wis. Oh ya, mari. Nah, karena itu mudah-mudahan kita tidak dijadikan oleh Allah orang-orang yang bodoh. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, orang-orang yang dapat memahami Al-Quran, memahami hadis sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Tentunya lewat bimbingan, lewat arahan, lewat apa yang diajarkan oleh para ulama, para ustadz, para kiai. Dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan manfaat semuanya. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.